Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik. Pak, sehat. Masih semangat, Pak. Mengawali pembelajaran pada hari ini, mari berdoa terlebih dahulu biar diberi kesehatan, kelancaran ya, keselamatan. Berdoa mulai. Pak, selesai. Materi absensi dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Nihil, Pak. Kelihatannya nihil, Pak. Nihil, ya. Oh iya, sebelum mulai penayangan PowerPoint, kita yel-yel dulu ya, biar semangat. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Oke, luar biasa ya semangatnya. Pak Jadid. Oke, tentunya kalian sudah membaca materi yang Pak Sarif kirim ke Microsoft Teams ya. Itu sudah di-share di situ. Kalian sudah baca tentunya ya. Untuk materi yang sebelumnya itu materi tentang mesin 4 tak ya. Terus kemudian kita nanti lanjut ke kepala silinder. Kompetensi dasarnya yaitu 3.11 menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Jadi nanti kalian itu menganalisis gangguan pada kepala silinder. Terus kemudian 4.11 memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Nanti kalian kalau sudah menganalisis harus bisa memperbaikinya. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Ya, diusahakan kalian itu bisa memperkirakan gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Terus kemudian menentukan penyebab gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Terus melakukan pembongkaran dan pemeriksaan kepala silinder dan kelengkapannya sesuai dengan SOP. Terus kemudian melakukan perbaikan gangguan kepala silinder dan kelengkapannya sesuai SOP. Nah, setelah kalian mempelajari kepala silinder, ya diusahakan ya kalian dapat mengetahui fungsi kepala silinder. Terus kemudian dapat mengetahui komponen-komponen pada kepala silinder. Terus dapat melakukan bongkar pasang kepala silinder. Ada beberapa fungsi kepala silinder. Barangkali ada yang sudah tahu fungsi kepala silinder, Mas Fitron. Fungsi kepala silinder itu apa? Barangkali sudah paham. Fungsi kepala silinder, setahu saya kalau untuk mesin 4 tak itu tempat dudukan mekanisme katup, Pak. Iya. Tapi kalau untuk 2 tak, fungsi kepala silinder itu untuk dudukan busi, Pak. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Mas Fitron. Terima kasih, Mas. Terus ini ada gambar ya konstruksi kepala silinder. Ya, ini ada komponen-komponen kepala silinder. Coba sebutkan 3. Ya, syukur-syukur semuanya bisa menyebutkan komponen kepala silinder. Ada kamsap. Oh iya, terus di situ juga ada busi. Oke. Ya, terus Pak. Katup. Ini cara membongkar atau urut-urutan membongkar komponen kepala silinder. Ya, pertama melepas tutup roda gigi sproket. Nah, ini bagian depan. Ya, kita buka. Terus kemudian melepas tutup inspeksi valve ya dan tutup kumparan pembangkit. Nah, di situ tuh di samping tuh biasanya pakainya tutupnya plastik ya, Mas. Itu rentan sobek, jadi perlu hati-hati.
Terus kemudian memposisikan piston pada posisi top kompresi, ya. Jadi harus posisi pada top kompresi atau titik mati atas. Nah, di sini itu ada tanda huruf T biasanya ya di sini ya. Tanda huruf T sama di gigi sentriknya. Nah, ini ada lingkaran ya atau petunjuk untuk posisi titik mati atas. Terus kemudian melepas tensioner. Nah, ini tensioner juga perlu dilepas. Terus kemudian melepas baut pengikat kepala silinder. Buat pengikatnya yang depan ya ada 4. Berikutnya melepas katup. Nah, ini untuk melepas katup itu harus pakai alat sesuai SOP ya. Nama alatnya namanya velg spring kompresor. Nah, ini harus memakai alat. Sampai di sini ada pertanyaan. Monggo, mas-mas yang ganteng-ganteng. Iya, monggo. Tadi kok harus pas pada waktu mencopot katup, kenapa harus pakai itu Pak, alat yang seperti tadi Pak, pada gambar Pak? Yang bertujuan untuk biar katup itu nggak bengkok, jadi harus menggunakan velg spring kompresor, itu namanya ya, velg spring kompresor ya, Masko ya. Itu jadi biar ketika melepas itu ya penekan katupnya nggak mental Pak ya, itu jadi seperti itu biar aman lah, safety seperti itu ya Masku ya. Nanti Pak Sari bagi ya tampilkan video permasalahan ya. Nah, ini perhatikan ya, ini video yang ada di layar ya, lihat kenapa motor itu berasap putih ya. Nah, ini kalian sudah melihat tayangan video ya, yang kalian ketahui ya, itu kira-kira di tayangan tadi itu kenapa ya? Silakan, ada yang bisa menanggapi. Yuk Pak. Yuk Masko. Kenapa Masko? Halo, dulu Ya, pernah halo. Pak. Ya, Halo Pak. Dulu ya, pernah Pak. Waktu punya teman saya juga mirip kayak gitu Pak. Asapnya putih sekali Pak. Setelah ditelisik ternyata Pak, ringnya oli bocor Pak. Akhirnya, seperti itu. Iya Pak. Akhirnya olinya masuk ke ruang kompresi Pak, ruang bakar. Oh iya. Bagus sekali ya ini ya. Oke, bagus sekali ini pendapatnya. Oke, sekarang nanti Pak Guru bagi kelompoknya ya, kelompoknya bagi 2 ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 nanti ketuanya Pak Fitron ya, kelompok 2 nanti ketuanya Masko ya. Nah, nanti ini kalian lihat LKPD-nya ya, lihat LKPD-nya di Teams ya. Microsoft Teams-nya kelihatan ya Mas? Ya Pak, sudah kelihatan. Lihat Pak. Nah, ini materinya sudah ya, panduan materinya sudah di-share ya, tinggal kalian ya buka ya. Nanti LKPD-nya di sini juga ada ya. Ini LKPD-nya ya, nanti setiap kelompok menganalisa ya terhadap kerusakan kepala silinder ya, yang seperti tampil di video kenapa berasap putihnya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan ya hasil kerjanya. Monggo. Iya Pak, dari hasil diskusi kelompok kami ada permasalahan oli oli mesin bercampur dengan cairan radiator Pak. Setelah bercampur dengan cairan radiator, karena ada kerusakan, sealnya bocor ataupun di bagian
seal kepala silindernya karena kepanasan, akhirnya oli dan air itu bercampur ke ruang bakar sehingga terbakar bersama dengan bahan bakar, Pak. Nah, kenapa kebunnya putih? Karena adanya oli dan campuran dari Pak, liquid itu loh Pak, apa namanya Pak? Yang pendingin radiator itu. Oh iya, air coolant ya, coolant-nya itu. Ya, jadinya apa namanya? Mengeluarkan asap putih. Oh, bagus sekali ya. Ini kelompok 1 ya. Oke. Nah, sekarang Bapak menyimpulkan ya tentang video tadi atau kegiatan LKPD yang sudah kalian lakukan ya. Kenapa motor tadi itu mengeluarkan asap putih ya? Itu yang pertama ada kerusakan ya. Kerusakan ya pada dinding silinder ya, ya itu bisa karena salah masang ring juga bisa ya, kadang juga dari pabrikan itu ya salah masang ring, jadi mengakibatkan oli itu masuk ke ruang bakar atau ruang silinder, mengakibatkan oli ikut terbakar dan mengakibatkan mengeluarkan asap putih ya. Cara untuk mengukur atau menganalisa tentang kepala silinder menggunakan alat namanya kompresi tester. Kita bisa pakai ya alat kompresi tester ya, tekanannya itu berapa ya, ketika rendah berapa, tinggi berapa, itu menggunakan kompresi tester. Terus kemudian bisa juga itu kerusakan pada bos katup ya atau bos klep, itu juga bisa. Kadang banyak bengkel-bengkel sudah ganti piston tapi kok masih ngebul ya, masih mengeluarkan asap putih. Dan juga dari bos katupnya atau katupnya sudah haus ya. Jadi penanganannya ya mau nggak mau komponen itu harus diganti ya, nanti di oversize ukurannya, misalkan kenanya berapa, misalkan harus di oversize 0,50 ya harus di oversize. Itu saja ya kesimpulan untuk pembelajaran pada kali ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum nanti pembelajaran ditutup? Enggak, Pak. Cukup jelas ya, nanti tak kirim WhatsApp ya. Pembelajaran selesai, pertemuan berikutnya ya nanti kita lanjut ke materi kopling ya, materi kopling atau materi selanjutnya ya, besok dipersiapkan ya. Itu juga nanti Pak Sarif kirim ke Teams ya, itu biar kalian dibaca-baca dulu, biar kalian itu lebih siap ya dalam belajar. Oke, jangan lupa ya, kalau kalian mau bepergian harus memakai masker ya, pakai masker ya untuk jaga kesehatan dan cuci tangan untuk menghindari menyebarnya virus corona ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari berdoa terlebih dahulu biar nanti dikasih keselamatan kesehatan ya. Monggo dipimpin oleh Ketua Kelas Pak Fitron, monggo dipimpin untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.